Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim, yang mudah-mudahan kiranya Anda sekalian dan kita semua tentunya senantiasa Allah jaga dalam kebaikan, Allah limpahkan karunia nikmat, yang kiranya nikmat-nikmat tersebut termasuk nikmat yang selalu menuntun kita, membimbing kita pada kebaikan. Nikmat yang kiranya membuat kita bertambah bersyukur kepada Allah, bukan malah sebaliknya membuat kita semakin jauh dari Allah. Ya, karena ada nikmat-nikmat Allah berikan kepada semua makhluknya, kepada semua hamba ataupun yang kufur kepadanya. Allah tetap berikan rezeki nikmat tersebut. Tapi ada nikmat yang membuat seseorang semakin dekat kepada Allah, dan ada yang membuat seseorang semakin jauh dan lupa dengan Allah. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita nikmat untuk selalu dekat dengannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kembali dalam acara kita di Nu'min Sa'ah, yang kiranya mudah-mudahan acara ini bisa mengedukasi, yang membuat diri kita kembali kepada Allah, lebih-lebih lagi untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, sebagai bahan renungan, tadabbur yang membuat kita semakin sadar bahwasanya hidup kita hanya sebentar. Kita semua sedang mengantri dicabutnya nyawa kita. Tinggal lagi bagaimana kondisi kita atau apa yang kita lakukan ketika kita mengantri untuk menuju kematian tersebut. Ada orang yang dia berleha-leha, bersantai-santai, terlena, terbuai, terlalaikan, sehingga dia lupa kalau dia lagi ngantri, kalau dia bakal menemui kematian. Dan ada orang-orang yang selalu kematian itu di pelupuk matanya, maka dia selalu mempersiapkan dirinya, dan dia termasuk orang-orang yang beruntung. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ada suatu amalan atau perbuatan, atau boleh dikatakan kebiasaan, yang itu merupakan kebiasaan yang buruk. Suatu hal yang sering kali membuat yang memiliki kebiasaan tersebut, tabiat tersebut, menyesal di kemudian hari. Banyak penyesalannya itu karena kebiasaannya ini, karena perbuatannya ini. Nah, kita mau ngambil pelajaran, kita mau jadikan renungan, agar apa? Agar kita semua selamat, agar kita semua setidaknya meminimalisir penyesalan di kemudian hari. Ada sebuah hadis Nabi SAW, Rasulullah pernah bersabda, "At-ta'ani minallah wal ajalah minasyaitan." Ta'ani ini artinya sikap berhati-hati, pelan-pelan, itu datangnya dari Allah. Artinya dia memikirkan dulu sebelum berbuat. Artinya dia timbang dulu sebelum dia lakukan, dia ucapkan. Dan itu adalah sifat yang Allah cintai. Itu datangnya dari Allah. Wal ajalah, lawannya yaitu terburu-buru, tergesa-gesa, nggak sabaran. Minasyaitan. Dan itu adalah perbuatan dari syaitan. Iya, kita akan membahas tentang buruknya atau ruginya orang yang selalu tergesa-gesa dalam segala perkara. Ya, kita katakan dalam segala perkara, baik itu urusan dunia
Lebih-lebih lagi nanti dalam perkara akhirat. Ya, coba kita tanyakan. Karena mungkin Anda salah satu di antaranya yang sering sekali menyesal. Ya, menyesal dengan apa yang telah Anda pilih. Dengan apa yang telah Anda katakan. Dengan apa yang telah Anda lakukan. Maka dari itu, untuk mengobati atau juga untuk minimalisir tadi penyesalan, maka coba tahan dulu. Coba berhenti sejenak. Ketika Anda akan berbuat, coba tahan. Tahan dan jangan dulu lakukan, berhenti dulu. Dan coba timbang. Yang biasanya hati adalah pemberi fatwa. Pada asalnya hati itu sesuai dengan fitrah. Fitrah manusia itu dalam keadaan suci, baik. Nah, ketika kita berbuat, biasanya hati itu akan berkata, lakukan atau tidak. Apalagi di hati yang masih terjaga qalbun salim. Dia akan membimbing pemiliknya kepada kebaikan. Ada hati-hati yang terus dia disakiti atau terus dia diabaikan, sehingga ya dia udah nggak peka lagi. Nggak lagi dia ngasih warning pada si pemiliknya, sehingga dia bablasan saja melakukan apa yang dia mau lakukan. Nah, pentingnya ta'anni ini atau perlahan-lahan ini, berhati-hati ini, itu bahkan dalam hal perkara ibadah. Sebut saja ibadah sholat. Bukankah di sana ada yang sebagian besar ulama mengatakan adalah bagian dari rukun sholat, yaitu tuma'ninah. Tuma'ninah ini yaitu jeda atau seperti berhenti sejenak antara satu rukun ke rukun yang lainnya. Dan bukankah pernah ada laki-laki yang ditegur oleh Nabi, disuruh ulang sholatnya karena dia tidak melakukan ini, karena dia tidak menjaga tuma'ninahnya. Ketika ada laki-laki datang menjumpai Rasul, mau sholat, tapi dia melewati Rasul, dia katakan dia akan sholat. Nah, sekitar itu Rasul menegurnya. Apa yang dia lakukan? Nah, insya Allah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di acara Nu'min Sa'ah. Yang kali ini kita membahas tentang buruknya atau larangan dari tergesa-gesa atau terburu-buru. Ya, tadi kita menceritakan tentang hadis Nabi SAW. Ada seorang pemuda laki-laki yang dia pergi sholat dan Nabi melihatnya. Setelah selesai sholat dia langsung menjumpai Nabi. Lalu Nabi mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Nabi katakan kepadanya, balik lagi. Kerjakan sholat, sesungguhnya engkau belum sholat. Maka laki-laki itu pergi lagi, dia lakukan sholat lagi, dia kemudian datang kembali kepada Rasulullah. Rasulullah mengulangi kalimat yang sama. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulang. Sholat lagi, karena engkau belum sholat. Maka laki-laki ini kembali pergi, dia sholat lagi, kemudian dia jumpai Nabi lagi. Nabi kembali mengulang kalimat yang sama. Irji wasalli fa innaka lam tusalli. Maka laki-laki ini melihat dia udah ngulang ini 2 kali. Dan dia katakan pada Nabi, ya Rasulullah, apa yang salah dengan sholatku sehingga engkau katakan aku belum sholat? Dan aku harus kembali mengerjakan sholat. Nah, di sini dia. Rasulullah kenapa Rasulullah nggak dari awal mengatakan, kau harus seperti ini. Enggak. Ini cara metode Rasulullah mengajarkan supaya lebih membekas kepada si pemuda ini. Sehingga dia lakukan, dia ingat jadinya. Nabi katakan, karena dia tergesa-gesa dalam sholatnya. Hilang satu rukun darinya, yaitu tuma'ninah. Yaitu jeda antara satu rukun ke rukun yang lainnya. Ketika takbir, mengucapkan Al-Fatihah, kemudian baca surah, kemudian ruku,
Kemudian i'tidal, dia tidak ada jeda, nggak ada seperti berhentinya dulu. Ya kalau kita dalam menulis itu mungkin ada spasi namanya. Nah harus ada seperti itu. Kalau dalam perkara sholat yang sangat wajib ini, dia harus seperti itu, harus dijaga. Bahkan termasuk tidak sah sholat seorang, maka kita katakan ada yang mungkin kemarin ya, biasanya di bulan Ramadan itu viral, ada orang yang sholat tarawih tapi ekspres, sangat cepat, kilat, siap sholat yang mungkin minimal 11 rakaat semua ya, sama witirnya hanya dikerjakan kurang dari 15 menit, bahkan kurang lagi. Allahu Akbar. Maka kita katakan ini kalau Nabi nampak ya, Nabi suruh bilang kembali sholat karena sesungguhnya engkau belum sholat. Ya, Nabi akan katakan itu kepada mereka. Nah, bukan malah bangga, senang ketika dia bisa menjalankan sholat dengan ekspresnya. Salah besar. Dia sholat untuk apa? Dia sholat untuk Allah. Dia sholat untuk ibadah. Jadi bukan sekehendak hatinya, sesuai dengan hawa nafsunya, tidak. Sama halnya ketika kita kerja di suatu perusahaan, suatu pabrik kilang gitu. Nah, kita kerja itu sesuai dengan permintaan bos kita, pemilik perusahaan. Dia katakan kerjakan ini. Bukan sesuai dengan keinginan kita, tidak. Kalau kita lakukan sesuai dengan keinginan kita, tanpa mengindahkan apa yang diminta oleh bos perusahaan kita, maka bisa jadi bukan hanya kita ditegur, bahkan mungkin kita akan dikeluarkan. Nah, bagaimana dengan perkara agama yang sifatnya tauqifiyah? Sudah ada contoh dan sudah ada gambaran bentuk bakunya. Kita hanya cukup menjalankan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, tanpa harus menambah-nambah, tanpa harus menimbang-nimbang, oh ini menurutku baik, tidak. Di sini berbicara adalah dalil, contoh tauqifiyah dari Nabi SAW. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalau dalam perkara sholat saja kita harus memperhatikan, ada pelajaran yang besar kita ambil, yaitu harus ada tumaninahnya, harus ada jeda, harus ada waktu untuk berhenti sejenak. Bagaimana dengan perkara dunia kita? Maka lebih lagi perkara dunia kita harus perhatikan lagi. Perhatikan lagi, karena banyak sekali kejadian orang menyesal. Ya memang dikatakan penyesalan itu datang setelah terjadi. Ya, kalau sebelum terjadi bukan penyesalan namanya. Nah, tapi banyak orang yang dia belajar dari kesalahannya. Ada pula orang yang enggak dia belajar, dia ulangi terus kesalahannya. Ya, sebagaimana ini yang terjadi dengan laki-laki yang ditegur oleh Nabi tadi. Nah, maka kalau kita tidak ingin terjadi, maka perhatikan baik-baik. Ada sebuah kisah lainnya yang kita ambil pelajaran. Seorang ulama, Imam Hasan Al-Basri, dia mengambil pelajaran dari kisah seorang pemuda. Ada seorang pemuda yang dia ditinggal mati oleh ayahnya, dan dia hanya tinggal seorang diri, ditinggalkan oleh ayahnya ada seorang budak wanita. Nah, maka dia hidup dengan budak wanita ini. Budak wanita ini baik kepadanya, merawatnya, sehingga ketika dia telah dewasa, dia menikahi budak ini. Nah, suatu hari pemuda ini dia menjumpai gurunya, alim ulamanya. Kemudian dikatakan oleh gurunya, jika engkau ingin pergi, ingin berkelana, kembali jumpailah aku, akan kuajarkan kalimat untukmu, untuk bekalmu. Maka pemuda itu mengatakan, ya saya akan pergi keluar, saya akan melakukan perjalanan musafir. Maka gurunya itu menasihati kalimat yang membekas di hatinya. Apa kalimatnya? Ittaqillah wasbir wala tasta'jil. Bertakwalah kepada Allah, bersabarlah, dan jangan tergesa-gesa. Imam Hasan Basri mengatakan ini kalimat yang luar biasa. 3 pesan ini pesan yang luar biasa. Itu yang dikatakan fi kullu khair. Hasan Al-Basri. Maka berjalanlah laki-laki ini melakukan perjalanan.
Di perjalanan tentu banyak kejadian, banyak peristiwa, namun ini membekas pelajaran yang besar bagi dia. Kalimat yang diajarkan oleh ulamanya. Sampai suatu hari dia kembali, ada peristiwa yang cukup luar biasa. Dan bagaimana kisahnya ya insya Allah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan di segmen yang ketiga. Kisah tadi seorang pemuda ya, yang dia ketika pulang dari safarnya, pulang dari musafir, yang dia mengingat pesan dari gurunya, ittaqillah wasbir wala tasta'jil. Maka ketika dia sampai di rumahnya, dia melihat suatu pemandangan yang menghancurkan hatinya. Dia sangat terkejut melihat ketika di rumahnya itu ada laki-laki yang tertidur di samping istrinya, budak wanitanya tadi. Maka ketika itu dia emosi, dia kembali ke kudanya. Dia mau mengambil pedang, mengambil senjatanya, kiranya dia membunuh laki-laki itu. Maka ketika dia mengambil pedang tersebut sampai di kendaraan, dia teringat dengan pesan gurunya, ittaqillah wasbir wala tasta'jil. Dia urungkan niatnya. Kembali dia lagi melihat. Kemudian ketika dia sampai di kepala laki-laki itu, kembali emosi. Dia lalu balik lagi ke tunggangannya tadi, ke kudanya tadi. Dia ambil lagi pedangnya. Ketika dia raih pedangnya, teringat lagi dia pesan itu. Ittaqillah wasbir wala tasta'jil. Dia letakkan lagi pedang, balik lagi ke situ. Yang ketiga kalinya dia sudah tidak sabar lagi, diambil lagi pedangnya. Kembali ketika dia raih, mau dia bawa pedangnya, terngiang lagi kalimat itu, ittaqillah wasbir wala tasta'jil. Dia letak lagi. Kemudian waktu dia sampai, ternyata laki-laki terbangun. Maka ketika laki-laki terbangun, tersenyum kepadanya. Kemudian dikatakan, apa yang kau lakukan? Nih. Maka pemuda ini, yang tadinya dia ada emosi gitu, dia mengatakan, Masya Allah, sungguh besar, sungguh agung kalimat yang diajarkan oleh guruku itu. Kalaulah aku tidak mengingatnya dan tidak melakukannya, pesan tersebut, maka aku sudah membunuh. Nah, ternyata laki-laki ini adalah saudara atau mahram dari budak wanita tersebut. Kalaulah sempat dia lakukan itu, maka dia akan menyesal. Ya, karena dia membunuh saudara dari istrinya. Masya Allah. Jadi luar biasa dari kalimat atau juga pesan dari gurunya itu, harus bertakwa kepada Allah, bersabar dan tidak tergesa-gesa. Ya, sabar ini adalah lawan dari tergesa-gesa. Ketika dia mau berbuat, dia tahan dulu dirinya, dia renungkan dulu, dia pertimbangkan dulu, maka dia tidak akan menyesal setelahnya. Karena dia sudah pertimbangkan. Maka di sini sangat penting ketika kita melakukan atau mengambil keputusan. Dan bukankah juga disyariatkan ada namanya istilah salat minta petunjuk, musyawarah dengan Allah. Nah, ketika kita menghadapi permasalahan yang kita bingung milih yang mana, maka jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa memutuskan keputusan tersebut. Coba ajak Allah bermusyawarah dalam perkaramu, insya Allah engkau tidak akan menyesal. Engkau tidak akan mencari apa yang telah engkau ambil dari keputusan tersebut. Ada seorang sahabat yang Nabi pernah mengatakan kepadanya, yang dia bernama Abdul Qais. Nabi katakan, sesungguhnya dalam dirimu ada dua hal yang Allah cintai. Ada dua hal, dua perkara yang Allah cintai. Apa itu? Al-hilm wal anah. Al-hilm yaitu tidak mudah atau cepat marah, atau dikatakan dia sabar. Kemudian wal anah.
Wal anah ini artinya dia tidak tergesa-gesa. Dua sifat ini adalah di antara sifat yang Allah cintai. Dan sedikit dari orang yang memilikinya. Karena kebanyakan dari kita suka sekali, sering sekali, apalagi laki-laki ya, laki-laki paling sering gitu. Tidak sabaran atau suka buru-buru. Nah, dan akhirnya menyesal. Ya ini. Jadi pelajaran besar bagi kita agar kiranya kita bersiap atau juga berhati-hati terlebih dahulu. Merenungkan dulu, pertimbangkan dulu sebelum mengambil keputusan. Karena sebagaimana kisah yang tadinya kita dapatkan, banyak orang yang akhirnya dia harus berada di penjara. Karena apa? Dia turuti emosinya. Padahal hanya kesalahpahaman. Berapa banyak kesalahpahaman ini membuat orang terbunuh, membuat dua saudara berpecah, bahkan ada ayah dan anak akhirnya tidak bertegur sapa sampai bertahun-tahun. Juga diantaranya disebabkan selain komunikasi yang salah, juga tergesa-gesa. Terlalu cepat mengambil opini, terlalu cepat mengambil keputusan, terlalu cepat menilai. Nah, ini juga cukup berbahaya. Maka sebelum kita menjas, menghukumi, menilai seseorang, coba pertimbangkan dulu. Kadang apa yang kita lihat tidak sesuai dengan apa yang terjadi atau kenyataannya. Maka di sana sangat butuh kepada tabayun. Islam mengajarkan tabayun, kenapa? Agar orang tidak mudah, tidak cepat mengambil penilaian, tidak cepat menghukumi. Maka butuh kepada tabayun. Tabayun itu mencari cross check istilahnya, mencari kebenaran. Ketika dia dapat kabar si fulan gini, dia tidak langsung mengambil, oh si fulan memang kayak gitu. Ya. Tapi dia cari dulu penjelasan, mungkin dari orang-orang keterangan, dari orang-orang yang ada di sekitar dia, atau bahkan dengan dia sendiri. Apakah benar kok seperti ini? Nah, jadi ada timbangnya dulu, ada cross check atau juga tabayunnya dulu, sehingga apa? Kita tidak menjadi orang yang menyesal nantinya. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah selalu jaga kita dalam kebaikan. Allah jaga kita agar tidak termasuk orang-orang yang terlalu tergesa-gesa sehingga menjadi orang yang menyesal di kemudian harinya. Dan kita semoga Allah jaga dari perkara-perkara buruk tersebut. Allah senantiasa bimbing kita dalam kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.